Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Minggu, tanggal 18 Januari tahun 2026. Tema renungan kita hari ini adalah Kenalilah Dia. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Ordo Karmel ada seorang kudus, seorang santa yang bernama Edith Stein, ya, atau nama resminya Santa Teresa Benedicta dari Salib. Nama aslinya Edith Stein. Beliau adalah seorang warga negara Jerman yang berasal dari etnis Yahudi, ya. Jadi meskipun Edith Stein ini seorang warga negara Jerman, tapi dia adalah keturunan Yahudi dan dia juga beragama Yahudi sejak kecilnya. Dan suatu hari, ya, Edith Stein ini seorang yang sangat cerdas, seorang yang sangat pandai. Dia mendalami ilmu filsafat, ya, dan dia dikenal sebagai seorang ahli filsafat fenomenologi, murid kesayangan dari Max Scheler, ya, dan Max Scheler itu adalah murid dari Edmund Husserl. Nah, orang yang belajar filsafat pasti mengenal siapa itu Edmund Husserl, ya. Edmund Husserl adalah seorang filsuf terkenal dari Jerman yang mengembangkan filsafat aliran fenomenologi, ya. Dan Edith Stein itu adalah generasi ketiga, ya, dari filsafat fenomenologi, ya. Jadi Edith Stein ini orang terkenal di Jerman pada zamannya, ya, sebagai seorang filsuf fenomenologi, seorang ahli filsafat yang terkenal. Tetapi sungguh sayang, ya, ketika dia masih mahasiswa di tahun 1914 sampai 1918, ya, kita tahu pada waktu itu terjadi Perang Dunia Pertama di Eropa. Dan karena perang yang begitu dahsyat, maka kegiatan belajar mengajar itu terpaksa harus dihentikan. Dan mahasiswi yang bernama Edith Stein terpaksa juga harus berhenti kuliah, dan akhirnya dia memutuskan untuk menjadi seorang relawan, menjadi seorang sukarelawan yang bekerja di rumah sakit untuk merawat para prajurit, ya, para prajurit Jerman yang terluka, ya, terluka karena menjadi korban perang, ya. Dan peristiwa ini, pengalaman menjadi perawat di rumah sakit ini, inilah yang menjadi turning point, ya, atau titik balik dari Edith Stein yang dulunya adalah seorang penganut Yahudi, kemudian dia bertobat dan akhirnya mengimani Yesus Kristus, ya, memutuskan untuk mengimani Yesus Kristus dan menjadi anggota gereja Katolik, ya. Nah, proses turning point itu atau proses titik balik itu bisa saya kisahkan, ya, dalam renungan harian Katolik hari ini, ya. Jadi ketika Edith Stein ini sedang merawat seorang prajurit yang salah satu kakinya hancur, ya, salah satu kakinya hancur karena tembakan peluru meriam, ya. Jadi karena tembakan meriam yang sangat dahsyat, ya, kaki seorang prajurit itu hancur dan terpaksa harus diamputasi, ya. Dan akhirnya, ya, kakinya tinggal satu. Dan ketika itu Edith Stein merawat prajurit ini di rumah sakit, ya. Dan kemudian ada satu hal yang sungguh menggelitik atau sungguh membuat Edith Stein penasaran, ya. Karena dia melihat prajurit yang dia rawat ini meskipun
dia sudah kehilangan satu kaki, ya. Tetapi Edith Stein melihat bahwa raut wajah prajurit ini tetap penuh dengan sukacita, ya, penuh dengan ekspresi damai, ya, ekspresi damai, tentram, gembira, bahagia, meskipun salah satu kakinya hancur dan harus diamputasi, ya. Maka Edith Stein pun akhirnya memberanikan diri untuk bertanya kepada prajurit ini, ya. Saya heran, Edith Stein berkata, saya heran kepada dirimu. Kamu ini sudah kehilangan salah satu kakimu, ya, karena tembakan meriam, hancur karena tembakan meriam. Tapi kok kamu tidak kelihatan depresi, ya, tidak kelihatan stres, ya, tapi tetap penuh sukacita dan tetap menunjukkan ekspresi damai dan tentram. Apa yang membuatmu bisa berlaku demikian, ya? Maka kemudian prajurit ini pun dia mengangkat tangannya, ya, mengangkat tangan dan dia menunjuk salib, ya, dia menunjuk salib yang tergantung di dinding rumah sakit, ya. Dan kemudian prajurit ini pun berkata, ya, kamu lihat orang yang tergantung di kayu salib itu, kamu lihat Yesus Kristus yang tergantung di kayu salib itu. Dialah orang yang saya imani, dialah pribadi yang saya jadikan panutan dalam hidup ini. Dan lihatlah, kemanapun aku memandang salib, aku akan selalu sadar, ya, bahwa pribadi Yesus Kristus yang aku sembah itu, ya, pribadi Yesus Kristus yang aku imani itu, dia selalu menemaniku dalam setiap penderitaanku, ya. Jadi, ya, Yesus Kristus yang sedang menderita di kayu salib itu, ya, dengan penderitaannya di kayu salib, dia menemaniku dalam seluruh penderitaanku dalam kehidupan ini, ya. Bahkan dari lahir sampai aku mati, ya, dia akan selalu menemani, dia akan selalu menjadi sahabat dalam perjalanan hidupku. Itulah yang menguatkan aku, ya. Jadi mengapa di tengah-tengah penderitaanku aku tetap bisa bersikap stabil, aku bisa tidak terpengaruh untuk sampai depresi, dan aku tetap bisa tenang dan tetap merasakan damai dan tentram dalam hidup ini, karena aku tidak merasa sendirian dalam menjalani penderitaan ini, ya. Aku tidak merasa sendirian dalam penderitaanku, karena ada Dia yang tergantung di kayu salib itu, yang juga sama-sama menderita, ya, dan Dia dengan penderitaannya, Dia sama saja dengan menemaniku, ya. Itu artinya Dia selalu menemaniku, artinya Dia selalu mendampingi aku, dan kita berdua sama-sama menderita. Aku tidak pernah menderita sendirian, ya. Yesus juga menderita bersama aku. Yesus juga selalu menyertaiku dalam menjalani penderitaan hidup ini, ya. Jadi untuk apa aku bersedih, ya? Untuk apa aku merasakan depresi, ya, ketika aku menderita, ya? Karena Yesus pun juga dia juga menderita, ya. Bahkan lebih hebat daripada penderitaan yang aku alami, ya. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman percakapan dengan prajurit ini sungguh menyentak hati dan pikiran dari Edith Stein, ya. Dan kemudian tidak lama kemudian Edith Stein akhirnya memutuskan untuk dibaptis, ya, dalam gereja Katolik, ya, menjadi pengikut Kristus. Dan tidak lama kemudian dia juga bahkan dia memutuskan untuk menjadi seorang biarawati, ya, menjadi suster Karmel. Dan pada Perang Dunia Kedua, ya, pada masa Perang Dunia Kedua, dengan penuh sukacita, ya, dengan penuh ketenangan, dengan penuh kedamaian,
Edith Stein akhirnya berani menghadapi panggilan Tuhan untuk menjadi seorang martir ya pada masa Perang Dunia Kedua, di mana sekutu berperang melawan Jerman. Edith Stein ini karena dia ini berasal dari etnis Yahudi ya, karena dia adalah keturunan Yahudi, maka kita tahu ya pada masa Perang Dunia Kedua Adolf Hitler, pemimpin Nazi Jerman, itu sangat getol sekali untuk membunuhi orang-orang keturunan Yahudi, dan salah satu korbannya adalah Santa Edith Stein atau Santa Teresa Benedicta dari salib ya. Dari pengalaman Santa Edith Stein ini kita bisa belajar ya bahwa sebelumnya ya, jadi ketika dia masih belum mengimani Kristus, Edith Stein ini sama sekali tidak mengenal siapa itu Yesus Kristus ya. Sama sekali tidak mengenal. Tetapi karena permenungannya ya, karena refleksinya yang mendalam berdasarkan sebuah peristiwa, sebuah pengalaman, percakapan atau perjumpaan dengan seorang prajurit Katolik yang sungguh-sungguh mengimani, ya, sungguh-sungguh mengenal Sang Juru Selamatnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, akhirnya melalui permenungan dan refleksi yang mendalam, Edith Stein akhirnya dia juga ikut berhasil sampai pada pengenalan yang mendalam akan Tuhan Yesus Kristus, dan akhirnya dia pun berani mempercayakan seluruh hidupnya kepada Kristus ya. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata seorang kudus yang sangat dikenal ya, seorang kudus yang sangat termasyhur dalam iman kekristenan ya, bahkan tidak hanya bagi orang Katolik ya, saudara-saudari kita yang dari gereja Protestan juga pasti mengenal ya. Orang kudus ini namanya Santo Yohanes Pembaptis ya, atau ya Yohanes Pembaptis ya. Dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 29 sampai 34 ya, yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini ya, ternyata ada sebuah kesaksian bahwa Yohanes Pembaptis ya, yang bahkan ya, yang kita tahu bahwa dia itu sebenarnya masih satu kerabat ya, dia ini masih kerabat dari Yesus Kristus, karena ibu dari Yohanes Pembaptis ini ya, Elizabeth, adalah saudari sepupu dari Maria, Bunda Yesus ya. Jadi ya berarti Yesus dan Yohanes Pembaptis ini masih kerabat dekat ya. Tapi sungguh menarik ya, dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 29 sampai 34 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini. Di situ Yohanes Pembaptis berkata ya, "Aku pun dulu tidak mengenal dia, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jika engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, dia inilah Putra Allah." Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan ya, ternyata ya, menurut Injil, Santo Yohanes Pembaptis ya, dia sendiri berkata bahwa ternyata di saat-saat awal dia sendiri juga tidak mengenal Yesus Kristus ya. Padahal ini sungguh apa ya? Sungguh aneh ya, menurut saya ya, aneh sekali, karena Yohanes Pembaptis ini masih kerabat dekat dari Yesus Kristus, tapi kok dia mengatakan pada awalnya saya juga tidak mengenal dia ya. Pada awalnya saya juga tidak mengenal Yesus Kristus ini ya, kerabat dekatnya ini ya. Tetapi dia yang telah berfirman kepadaku ya, dia telah berfirman kepadaku ya, maksudnya Allah ya, Allah Bapa, bahwa kalau ada orang yang di atasnya itu ada
naungan Roh Kudus, maka orang itu adalah juru selamat yang telah dijanjikan oleh Allah, ya. Dan dengan mata batinnya Yohanes Pembaptis akhirnya berani menyimpulkan bahwa Yesus Kristus kerabatnya ini tidak lain adalah Sang Mesias atau Sang Juru Selamat yang telah ribuan tahun dijanjikan oleh Tuhan di dalam perjanjian lama, ya. Jadi melalui permenungan, melalui refleksi yang mendalam, akhirnya Yohanes Pembaptis sampai pada pengenalan yang mendalam akan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kita semua adalah para pengikut Kristus, kita semua adalah orang-orang yang mengimani Kristus, ya. Maka mengenal Yesus Kristus secara mendalam itu adalah panggilan abadi, ya. Panggilan yang tetap bagi kita semua. Itu adalah tugas kita sebagai para pengikut Kristus untuk dari hari ke hari semakin lama semakin mengenal siapakah pribadi Yesus Kristus yang kita imani, ya. Itu adalah tugas, ya, yang tidak pernah selesai, tugas yang tidak pernah ada akhirnya bagi kita semua, ya. Maka marilah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, sesungguhnya di paroki kita masing-masing, ya setahu saya di paroki Tomang ini, di Gereja Maria Bunda Karmel ini ada begitu banyak sarana bagi umat untuk bisa semakin mengenal Yesus Kristus secara lebih dalam, ya. Di paroki Tomang ini ada banyak macam-macam kegiatan, ya. Ada Legio Maria, ada kursus evangelisasi pribadi, ada Emmaus Journey Movement, ya. Jadi gerakan Emmaus Journey, juga ada PDKK, Persekutuan Doa Karismatik Katolik, ada juga kegiatan OMK, ya, Orang Muda Katolik, dan juga ada Roses Antioch, ya, itu gerakan bagi anak-anak muda, itu banyak sekali. Ada Life Teen, macam-macam, ya. Begitu berlimpahnya, begitu banyaknya sarana-sarana di paroki Tomang ini bagi kita untuk bisa semakin mengenal pribadi Yesus Kristus yang kita imani, ya. Maka marilah Bapak Ibu, saudara-saudari, jangan sia-siakan, ya, sarana-sarana yang begitu melimpah ini, mari kita manfaatkan, dan semoga dengan usaha permenungan, usaha refleksi kita, usaha kontemplasi kita, ya, kita semakin lama boleh semakin mengenal Yesus Kristus yang kita imani, dan pengenalan ini boleh menjadi sumber kekuatan bagi kita masing-masing dalam menjalani kehidupan yang sesungguhnya tidak ringan, ya, tidak mudah dan gampang ini, ya. Semoga dengan semakin mengenali Kristus, iman kita pun semakin diperkuat. Tuhan memberkati.